Ya, pemirsa, di Bincang Emiten kali ini kita akan bahas topik yang menarik dan cukup banyak diperbincangkan dalam beberapa hari perdagangan terakhir pelonggaran larangan ekspor batubara oleh pemerintah. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu emiten yang dikatakan cukup terdampak dengan adanya larangan ini. Saat ini sudah terhubung bersama kami melalui Zoom bersama dengan Bapak Yusnan Ruslan yang merupakan Director Sales and Logistik PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau dengan kode saham ITMG. Kita akan langsung sapa saja Pak Yusnan. Selamat sore, apa kabar Pak? Baik, Pak David, selamat sore juga pada Terima semua. kasih Pak Yusnan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yusnan, di awal tahun kita juga cukup dikejutkan ini Pak. Larangan ekspor diberlakukan oleh pemerintah tepatnya di Senin di 3 Januari di 2022. Sebelum kita membahas updatean terkini pelonggaran yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah, kita akan flashback dulu untuk beberapa sepekan terakhir. Bagaimana sebenarnya ITMG melihat kebijakan larangan ekspor batu bara yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu di awal tahun 2022, Pak? Baik, Pak. Kita melihat begini, Pak ya. Di Indonesia kita memiliki kandungan batu bara yang sangat bervariasi. Kualitasnya dari CV-nya kalori 3.000 sampai 7.000 dan kandungan belerang dari 0,1% sampai 3%. Sedangkan kualitas batu bara yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik dalam negeri kalori sekitar 4.000 sampai 5.000 dengan batas kandungan belerang dari batas atasnya sekitar 0,5 sampai 1%. ITM kita selaku salah satu produsen batu bara melihat kebijakan ini sangat dapat berdampak material bergantung kepada berapa lamanya larangan ekspor tersebut akan diberlakukan. Di sisi lain, kami juga memahami kebijakan yang harus diambil dalam rangka memastikan ketahanan energi nasional yang juga selaras dengan tujuan bisnis ITM. ITM juga mematuhi kebijakan tersebut dan berharap pemerintah dapat segera menemukan skema regulasi yang tepat sehingga kebutuhan pasokan batu bara untuk listrik nasional bisa terpenuhi dan ekspor komoditas batu bara dapat juga dilanjutkan. Ada beberapa skema yang telah kita bersama dengan APBI usulkan kepada pemerintah, misalnya royalti dalam bentuk batu bara, sistem transfer kuota dalam grup, dan juga sistem dana BLU yang mirip seperti kelapa sawit atau CPO. Baik, Pak Yusnan, bagaimana pembenahan kuota DMO dari ITMG sampai sejauh ini, Pak? Ketika kebijakan ini mulai diberlakukan beberapa tahun terakhir, apakah ITMG selalu memenuhi dari sisi kuota yang ditetapkan? Baik, Pak. ITMG secara grup pada tahun lalu kita memenuhi kebutuhan DMO sebesar 29%. Bahkan salah satu tambang kita ada yang mencapai 56%. Melebihi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni hanya sebesar 25%. Sampai dengan Desember 2021, ITM telah menyalurkan penjualan langsung kepada PLN maupun IPP melebihi kontrak yang diharuskan. Bahkan kami juga turut membantu transportasi tongkang untuk mengangkut batu bara dari pihak ketiga di Kalimantan Timur ke pembangkit di Jawa di saat PLN kesulitan mendapatkan transportasi armada. Begitu Pak David. Baik, Pak Yusnan, dari beberapa pemberitaan yang ada, ITMG salah satu emiten yang paling terdampak terkait dengan kebijakan larangan ekspor ini. Apakah memang benar demikian kondisinya, Pak Yusnan? Dan kita juga ingin tahu persentase dari sisi penjualan, apakah posisi ekspor cukup diandalkan oleh ITMG sampai sejauh ini? Baik Pak, jadi begini Pak, ITMG yang mana produksi batu baranya sebagian besar kalori tinggi dan juga sulfur relatif juga tinggi Pak.
Sehingga dengan sendirinya otomatis batu bara kita yang tidak terserap di dalam negeri, kita akan menjual ke ekspor. Begitu Pak David. Baik, dengan adanya kebijakan ini yang sudah berjalan dalam beberapa hari perdagangan terakhir, sudah ada hitungan belum Pak? Berapa kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan ini untuk ITMG dan seberapa besar pengaruh terhadap sisi kinerja, terutama di awal tahun 2021-2022 ini? ITM kita masih ini Pak ya, kita masih melihat perkembangan rilisnya ekspor batu bara yang disampaikan oleh Menko Pak Luhut akan secara bertahap. Nah, ini akan kita inventarisasi apa dampaknya dan kemudian juga resiko-resiko yang akan timbul. Seperti itu Pak David. Baik, Pak Yusnan, ini juga menarik dengan adanya larangan ekspor batu bara. Bagaimana ini TMG menyikapinya? Posisi dalam hal ini dari sisi kontrak, kemudian juga negara tujuan ekspor. Ada pembaharuan tidak Pak? Dengan adanya larangan ini kemudian ekspor tidak berjalan, sementara kontrak dengan beberapa negara tujuan ekspor ini sudah ditandatangani sebelumnya Pak Yusnan. Baik, tentunya dengan larangan ekspor ini Pak ya, akan ada perubahan arah dari kita Pak ya. Terutama kita sebenarnya kita sudah mencapai DMO yang telah ditentukan. Ya. Batu bara kita juga kualitinya tidak begitu 100% bisa diserap oleh domestik. Maka pasar ekspor merupakan pasar utama. Dengan dibatasin ekspor, ini akan sangat mengganggu terhadap kinerja perusahaan maupun akan mengakibatkan negara pengimpor akan kurang percaya terhadap batu bara supply yang dari Indonesia, begitu Pak Adit. Ada pembaharuan kontrak dalam hal ini atau koordinasi atau posisi bisa dikatakan force major, Pak Yusnan? Ya, dengan sendirinya karena keadaan ini merupakan di luar kontrolnya ITM, Pak ya, sehingga otomatis kita setelah mengkoordinasikan dengan pihak pembeli. Dan kita juga telah menerbitkan kondisi kahar kepada pembeli. Baik. Yang ya, silakan dilanjutkan Pak. Mereka terdampak pada bulan Januari ini. Baik, Pak Yusnan, tampaknya pemerintah turut memberikan perhatian Pak terhadap beberapa kontra dari berbagai pelaku industri ini dan juga dari beberapa negara yang sangat tergantung terhadap batu bara Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ada Jepang, Korea Selatan, kemudian juga ada Filipina. Dan tampaknya pemerintah memberikan sinyal ini akan dilonggarkan. Tadi pun juga sama-sama kita saksikan Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ini pelonggaran dan beberapa kapal yang memang sudah ready di pelabuhan ini kemudian masih terhalang oleh larangan ekspor ini sudah bisa untuk berangkat. Nah, bagaimana pelaku industri menanggapi hal seperti ini? Karena pemberitaan di beberapa media ini masih juga simpang siur. Ketika Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sudah dilonggarkan, namun Kementerian SDM ini juga mengatakan ini masih berlaku. Belum ada keputusan, belum ada hasil secara keseluruhan yang pasti kapan ini akan berhentikan untuk larangan ekspor ini. Ya, kita sebagai industri Pak ya, kita sangat menyambut baik ya dari program dan penyampaian yang disampaikan oleh Pak Menko, Pak Luhut, di mana juga sudah disampaikan oleh Direktur dari PLN bahwa komitmen untuk PLN telah mencapai 16,2 juta. Ya. Sedangkan stok HOP dari hari ke hari sudah mulai membaik. Ya, otomatis
untuk meningkatkan persediaan, ya, dan juga hari operasi kerja tidak bisa dengan secepat kilat tiba-tiba naik dari 5 hari menjadi 15 hari apa 20 hari. Ini akan mesti bertahap karena kita melihat jarak tempuh dari pelabuhan muat dan ke pelabuhan bongkar itu di Indonesia sekitar 5 sampai 10 hari. Ya. Ya. Belum lagi terlihat dari kondisi cuaca, ya, dan dari ditambang produsen dan juga di laut ketika kita delivery ada ombak yang cukup mengganggu terhadap perjalanan armada pelayaran. Ya, semuanya ini juga akan terkait supply street, semuanya itu harus diperhatikan begitu Pak David. Oke, terakhir ini Pak Yusnan, dengan adanya kondisi seperti ini, larangan ekspor, bagaimana ITMG melihat proyeksi kinerja di 2022 ini Pak? Apakah ini akan menjadi salah satu batu sandungan begitu? Kemudian juga bagaimana target kinerja di 2021, terutama di kuartal keempat ini masih belum ada yang rilis. Mungkin dari sisi sekedar gambaran, ini untuk informasi juga bagi para pemirsa IDX Channel Pak Yusnan. Singkat saja Pak. Baik Pak. Untuk tahun 2021 Pak ya, sampai bulan kuartal ketiga, harga kita itu mencapai $111, yaitu kenaikan 128% dari tahun 2020. Ya. Untuk kuartal keempat, kita lihat performanya lebih bagus daripada kuartal sebelumnya, sehingga otomatis untuk tahun 2021 nanti ketika data keluar, kita ekspektasi akan lebih baik daripada apa yang data yang telah disampaikan. Untuk tahun 2022, kita melihat bahwa kinerja pada untuk perusahaan akan tetap baik karena adanya permintaan yang cukup kuat dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan di sisi lain, tingkat produksi yang masih dipengaruhi oleh faktor cuaca, kami harapkan dinamika dari permintaan dan penawaran batubara ini akan membuat harga jual batubara tetap di level yang baik. Ya. Kombinasi dari harga batubara yang tinggi dan rencana produksi yang stabil diharapkan dapat mendorong kinerja tahun ini lebih baik. Baik. Terima kasih. Pak Yusnan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, bagi para investor di Bursa Efek Indonesia. Pak Yusnan, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat sore.